adanya Garuda itu nggak ada hubungannya sama sekali, yang kebetulan tertangkap kameranya seminggu sebelum ya. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Terus yang ular itu nggak ada hubungannya. Jadi kayak yang Garuda itu emang ada di sini. Terus ular itu juga ada, memang penghuni di waduk ini. Pas di posisi yang rata itu ada panah nunjuknya ke barat, tapi itu tiba-tiba ada anak perempuan 2 itu. Terus kata dia sih merupakan ini apa adik kelasnya gitu, ngajaknya ke timur, padahal petunjuk kan ke barat gitu. Kok tiba-tiba dia narik-narik terus anak perempuan itu. Tanya enggak ke sini, Din, enggak ke sini, Din. Enggak, itu panahnya ke sana ke barat, enggak ke sini gitu. Nah, dia kan nurut karena adik kelas gitu ya. Merupakan istilahnya ngawujud adik kelasnya gitu. Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya, Arlita Gunanda, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Ularnya itu segini, tapi hitam putih. Terus naik ke atas, di sini, di belakang, sampai ke bawah. Manggih anu nyala gitu hurung, tapi hurungnya hejo. Tariku berita ditemplok gitu nyala ditemplok, etana parem. Lempang ada tadi nate. Tapi segini te dasar iya gitu. Itu berita mau kayunya gitu. Hari itu nate nanya apa cina ngambil kayu di mana? Itu Pak di kebon itu. Hari kuringnya teh nanya deui, bapak sih peting-peting di dia keur kumaha Pak? Oh cenah keur ngaliat naon nganteur eta barudak ka hayang nyaho pulo. Tapi da eueuh jama eueuh naon itu. Penampakan siluman ular dan sosok kakek tua yang sering terlihat di sekitar Waduk Malahayu menjadi urban legend atau cerita alkisah yang beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui sumber pertamanya. Waduk Malahayu yang terletak di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, adalah bangunan tua bersejarah peninggalan Belanda. Dibangun pada tahun 1939. Luas waduk mencapai 925 hektar. Selain sebagai irigasi, waduk juga digunakan sebagai objek wisata alam. Cerita kesaksian warga, banyak hal-hal aneh beraroma mistis yang sering terjadi. Saya mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi sehingga warga sering menemui fenomena gaib di Waduk Malahayu. Bangunan waduk yang dibuat oleh Belanda ini konon menyimpan banyak cerita misteri. Pada tahun 1991, tragedi terjadi di Waduk Malahayu. 65 orang tewas tenggelam. Perahu yang mereka tumpangi oleng dan tenggelam, diduga akibat kelebihan muatan penumpang. Selain penjelasan yang masuk akal tentang kelebihan kapasitas muatan tadi, beberapa kalangan mengaitkan kecelakaan itu dengan hal-hal yang gaib. Mereka yakin perahu tenggelam akibat ulah makhluk penunggu Waduk Malahayu.
Makhluk gaib yang sering disebut-sebut adalah si buntung, yaitu julukan bagi siluman ular yang menguasai Waduk Malahayu, Brebes. Urban legend Waduk Malahayu menarik perhatian saya untuk menelusurinya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Permisi Bapak. Saya dengar juga Pak pernah ada kecelakaan katanya di waduk ini. Bisa diceritain nggak kronologisnya kayak gimana? Oh itu bisa, kronologisnya begini. Jadi waktu itu lebaran kedua di hari Rabu, muatan kapal dari sana melebihi kapasitas. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah kemudian yang dari sini kan ada kapal lagi yang membawa yang 6 orang dari sini ke sana. Kemudian karena melihat orang yang sudah keadaan kecelakaan di atas saruk itu, akhirnya mau nolong yang 6 orang itu, yang kapal yang satu lagi. Jadi posisi nggak sengaja nih ya Pak ya? Nggak sengaja mau nolong, tapi itu karena kasihan mau nolong, akhirnya perahu yang satunya nabrak langsung guling, yang sananya guling. Kita sempat mengalami kesusahan juga, karena yang pertama adalah kedalaman waduk luar biasa dalam. Yang kedua itu ada menurut saya itu tanaman hidup di bawah air. Akhirnya kita mengevakuasi dengan menggunakan jangkar dan juga pancing. Alat pancing kita lempar ke dasar waduk itu, kemudian kita tarik menggunakan perahu. Akhirnya ada orang yang terkena telinganya, kena bajunya dan sebagainya. Kita ditunjukkan sama 2 ular itu. Dia seolah-olah kayak di lokasi ditemukannya orang itu dia menari. Jadi menari gini kayak ada orang yang itu. Saya pikir kita nggak berani turun, ada ularnya di sini. Akhirnya dengan keberanian kita ayo cobalah kita turun. Siapa tahu itu dari petunjuk kita. Keangkeran kawasan sekitar lokasi kecelakaan perahu tenggelam serta siluman ular penunggu Waduk Malahayu Brebes menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Alkisah bermula dari seorang petani bernama Ki Jaminar yang tanpa sengaja mencangkul buntut seekor ular hingga putus atau buntung. Ki Jaminar jatuh kasihan pada si ular sehingga dia memelihara dan merawat ular itu di rumahnya. Si ular diberi nama Buntung karena tak lagi punya ekor. Seiring waktu, ular semakin membesar. Rumah Ki Jaminar tak muat lagi untuk menampungnya. Maka si Buntung dilepaskan ke waduk, yang konon dipercaya menjadi penjaga Waduk Malahayu. Pak, ngapain di situ? Oh, nggak takut ada ular? Ya udah, hati-hati Pak. Saya berkenalan dengan Intan melalui akun Twitternya. Intan yang seorang indigo bisa membantu penelusuran saya untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Sejumlah warga yang saya temui mengaku merasakan kehadiran dunia lain di Waduk Malahayu. Ada perasaan lain saat berada di sini. Hei, Intan ya? Iya. Duduk dulu. Udah lama tak? Lumayan. Oh ya, aku sempat lihat beberapa penelusuran Intan sama Rani dan aku tertarik pengen sekalian minta tolong sama Intan. Apa nih? Di waduk ini. Ha-ha, Nah, di waduk ini kan banyak yang bilang warga sekitar sini katanya punya banyak cerita misteri di waduk ini. Bisa minta tolong bantuin saya untuk keliling dan mencari tahu. Oke, boleh. Oke. Kan kita mau ke Pulau Colom yang tempat terjadinya perahu terbalik yang makan banyak korban sekitar 65 dan mungkin nanti kita mau ke arah sana. Oke. Yang kata warga sekitar sini ada ular yang gede itu yang jaga di sini pokoknya. Iya. Jadi kita naik perahu ini, langsung aja yuk. Oke, yuk. Misi Bapak, Bapak bisa nganterin kita berdua ke Pulau Colom? Ya bisa deh. Langsung naik ya.
Lagian kan udah sebenarnya aslinya kan makam itu ada di sini. Walaupun udah dipindahkan ya mereka masih ada di sini gitu. Waduk Malahayu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dikenal angker oleh warga sekitar. Pernah ada kecelakaan perahu tenggelam menewaskan 65 penumpangnya di Waduk Malahayu. Warga sekitar mengaitkan kecelakaan itu dengan keberadaan siluman penunggu waduk. Penelusuran saya berlanjut di Waduk Malahayu. Di Waduk Malahayu ada Pulau Colom yang dulunya berpenghuni. Namun seiring meluasnya genangan air waduk, warga penghuni pun dipindahkan ke desa lain. Konon, di Pulau Kolom juga terdapat pemakaman umum yang hilang tersapu air waduk. Warga menuturkan tragedi kecelakaan perahu berada di atas lokasi pemakaman umum yang hilang itu. Sehingga memunculkan alkisah ada kaitan antara kecelakaan itu dengan tenggelamnya makam. Tentu tak ada yang bisa menjelaskan alkisah ini kecuali hanya menghubung-hubungkan cerita saja. Dan sekarang kita udah nyampe di lokasi kecelakaan, termasuk kecelakaan besar ya, karena makan banyak korban, sekitar 65 orang. Dan kalau ngomong-ngomongin juga kan katanya di seputaran waduk ini kan ada ular yang lumayan besar yang katanya ngejaga di sini. Apa mungkin ada hubungannya antara kecelakaan dengan ular itu? Ya, ada hubungannya. Nah, bisa diceritain nggak kayak gimana? Kan di tempat ini penghuni di sini itu kurang suka sama orang yang kayak gimana ya, kayak sombong dan kurang sopan, tingkah lakunya kurang sopan, terus kayak buat mainan aja buat mereka itu. Mereka yang ada di sini yang aku bilang punya komunitas di bawah ini ada kehidupan dan banyak di bawah air ini. Dan kayak yang ularnya itu tuh memang induknya kayak apa sih yang mereka takutin, kayak pemimpinnya gitu. Nah, kalau untuk ularnya sendiri tuh kan katanya di sini ngejaga. Ya, Itu sebenarnya dia baik, dia positif. Cuman kenapa aku bilang ada hubungannya sama kecelakaannya itu karena dari niatnya dulu, dari niat manusianya itu dulu udah nggak bener gitu loh. Dan si ularnya itu kurang suka. oh iya. Gitu. Dan kalau nggak salah juga aku pernah dengar katanya kenapa mereka bisa naik perahu sampai overload itu karena mereka pengen cepet-cepet datang ke mungkin kayak ada acara pesta rakyat ya di waduk, dan mereka mungkin nggak mau bayar atau gimana, dan akhirnya memaksakan pengen berangkat cepet-cepet lewat jalur sini, bukan dari yang pintu masuk tadi kita berangkat ke sini. Iya, berarti kan emang dari awal niatnya kan udah nggak bener duluan. Dan itu yang menyebabkan ya. Terus sebelum kebalik perahunya, itu tuh sempet yang beberapa ada yang lihat penampakan gitu. Terus kayak yang dimainin, gimana sih dimainin maksudku, kayak yang dibikin takut secara mentalnya, dibikin takut. Terus sempat yang macet duluan itu perahunya sebelum kebalik gitu. Dengan kejadian ini mereka kayak terusik gitu, nggak suka sebenarnya. Terus dari warga sini sendiri nggak ada berusaha untuk memindahkan makam atau gimana yang mungkin mereka marah? Kalau berusaha buat memindahkan makam udah, cuman ada beberapa yang belum, masih ada di sini gitu. Lagian kan udah sebenarnya aslinya kan makam itu ada di sini. Walaupun udah dipindahkan ya mereka masih ada di sini gitu. Ada mitos lain berkaitan dengan Waduk Malahayu. Pengantin baru yang ingin langgeng rumah tangganya wajib membasuh muka dengan air waduk. Upacara maupun ritual sembah bumi dilakukan warga setiap tahun. Upacara dilakukan untuk memberi keselamatan bagi nelayan dan warga yang tinggal di sekitar waduk. Saya dan Intan ingin melihat langsung tempat warga menggelar ritual dan meletakkan sesaji. Nah, biasanya kalau pada saat mau nanya nih, kenapa ritual atau sembahan tuh dilakuin di sini? Kenapa nggak di tengah-tengah mungkin yang mewakili semua tempat? Oh, itu sih cuman kayak adat aja, kayak kepercayaan warga itu di titik ini tempat buat ngelakuin ritualnya itu. Cuma sebenarnya nggak ada apa-apanya sih, maksudnya itu kayak kebiasaan aja dilakukan itu. Dan yang penghuni sini senang-senang aja.
dengan adanya sesajen itu kan ya. kayak persembahan buat mereka ya. Jadi masyarakatnya itu sendiri yang bikin mereka betah di sini. Ya nggak tahu kenapa dari tadi juga aku kayak ditarik buat ngeliat ke sana gitu. Iya sama. Ya kan? Mm-mm. Itu sekarang masih satu atau ada nambah? Enggak, tambah banyak. Aku bilang tadi kan satu persatu keluar gitu. Cuman yang besar hitam itu belum muncul. Itu mungkin yang ketuanya di sini kali ya. Iya, yang dominan di situ. Itu Nah. belum muncul. Kalau penghuni di sini sama nggak kayak ada kan beberapa tempat yang penghuni lumayan suka usil ya, suka ngeganggu manusia. Kalau yang di sini kayak gimana? Iya, iseng juga Sama. ganggu negatif semuanya nggak ada yang Berarti positif. hampir semua tempat di sini bisa dibilang auranya cukup negatif ya dan nggak ganggu, bukan sekedar menjaga tapi malah Iya justru emang mengganggu manusia. semuanya, aku bisa bilang semuanya karena memang nggak ada energi positif sedikit pun di sini. Garuda itu emang ada di sini, terus ular itu juga ada, memang penghuni di waduk ini, cuman nggak ada hubungannya sama yang kecelakaannya. Waduk Malahayu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dianggap angker, penuh misteri. Di lokasi waduk ada gedung bernama Turen yang berfungsi sebagai pengatur irigasi pertanian. Kedalaman Turen mencapai 25 meter ke dasar waduk. Februari 2013, 3 pekerja yang bertugas di Turen tewas mengenaskan. Sebelum kecelakaan, menurut warga ada penampakan burung Garuda 1 minggu sebelum kejadian. Sekarang kita mau ke Turen yang tempat terjadinya kecelakaan kerja yang waktu itu sempat meninggal di dalam lift. Oke. Ya wes, dari sini aja udah berasa sih sebenarnya. Dari pintu masuk tadi terus kita jalan ke sini. Kita langsung aja. Iya. Nah, di sini kan lift ini nih tempat terjadinya pekerja yang meninggal udah lama sih. Nah, hubungannya sama burung Garuda dan ular yang ada di sini tuh ada nggak sih? Intan kayak gimana? Kalau menurutku, aku sempat flashback adanya Garuda itu nggak ada hubungannya sama sekali, yang kebetulan tertangkap kameranya seminggu sebelum ya. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Terus yang ular itu nggak ada hubungannya, jadi kayak yang Garuda itu emang ada di sini. Terus ular itu juga ada, memang penghuni di waduk ini, cuman nggak ada hubungannya sama yang kecelakaannya di dalam gitu. Berarti kecelakaan yang di dalam ini pure emang kecelakaan ya? Pure kecelakaan. Perahu tenggelam yang menewaskan 65 orang dan anjloknya lift di Turen jadi bagian dari cerita Waduk Malahayu yang oleh warga sekitar dianggap angker. Tak hanya berhenti di situ, warga sekitar juga percaya Waduk Malahayu memiliki penunggu. Siluman penunggu itu berwujud ular yang dijuluki si buntung, peliharaan Ki Jaminar. Ular itu sesekali menunjukkan wujudnya. Penelusuran saya juga menemukan ada banyak orang hilang atau tersesat di sekitar Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Warga sekitar yakin kejadian itu berkaitan dengan penampakan makhluk astral menyerupai wujud manusia yang suka jahil. Orang lain tuh pernah itu seperti anak sekolah lagi pada camping itu. Kan dia istilahnya ketua ini ya, ketua kelas apa ketua regu namanya itu ya, yang istilahnya setiap orang anak kemah kan ada acara mencari jejak gitu. Dia mau beri petunjuk itu arah, misalnya harus ke sini ke sana gitu. Nah itu 4 orang gitu, cuma pertama jalan itu 3 orang gitu. Nah itu yang satu itu belakangan nyusul, ketinggalan temennya yang 3 itu. Jadi pas di posisi yang rata itu ada panah nunjuknya ke barat, tapi itu tiba-tiba ada anak perempuan 2 itu. Terus
Kata dia sih merupakan ini apa adik kelasnya gitu, ngajaknya ke timur, padahal petunjuk kan ke barat gitu. Kok tiba-tiba dia narik-narik terus anak perempuan itu. Katanya enggak ke sini, Din, enggak ke sini, Din. Enggak, itu panahnya ke sana ke barat, enggak ke sini gitu. Nah, dia kan nurut karena adik kelas gitu ya. Merupakan istilahnya ngawujud adik kelasnya gitu. Pramuka, jadi mereka berlima, 4 perempuan, 1 laki-laki. Tapi katanya yang satu hilang karena dia dibawa sama katanya itu temannya. Ternyata katanya jelmaan yang mungkin yang jaga di sini, dan tiba-tiba dia ditemuin di pulau, pokoknya yang di balik pulau sana. Untungnya dalam keadaan masih selamat ya, masih hidup, cuman pingsan. Nah, yang Intan rasain di sini menurut mata batin Intan kayak gimana? Agak-agak gimana gitu ya? Pokoknya di sini ya Kak ya. Di mana? Di Iya, di atas sini. sini aku tunjukin Mana? tepatnya di sini. Nih nih. Oh, sini. Ya, di situ yang barusan yang aku tunjukin Ini? tepat di sini ya. Itu emang ada satu makhluk yang agak usil. Oh, Satu makhluk itu yang besar, tinggi besar, hitam, banyak bulunya gitu, yang orang sering nyebutnya itu genderuwo gitu. Itu emang dia tuh suka menyerupai banyak manusia. Misal kayak dia tuh menyerupai siapa, dia emang usil, emang iseng dia. Jadi yang kamu ceritain tadi kayaknya si makhluk ini yang memang berulah dia. kira-kira Intan bisa komunikasi nggak sama yang di sana, ataupun sekarang dia tahu kita di sini dan mungkin merasa terganggu? Kalau terganggu sih enggak, cuman sebenarnya emang dasarnya si makhluk itu tuh usil gitu, iseng. Kayak gitu tuh mainannya buat dia gitu loh. Bisa kita lebih ke sana lagi yuk? Coba lebih, ini agak jauh. Letaknya di sini ya? Ya, itu. Ini? Dia ada di situ. Oh, dia di situ. Besar, tinggi, hitam, dan dia coba jangan digambarin dulu. Dia matanya merah gitu. Kelihatan nggak? Nggak usah Tepat di situ. beneran nggak? Nggak mau dia. Oh, dia nggak mau. Iya. Selain tadi yang dibilang, ada lagi nggak? Kalau Yang sekitaran sini yang paling deket? Oh, kalau di sekitaran sini banyak. Yang maksudnya yang di deket-deket situ, posisi yang di atas kita ini? Banyak. Cuman memang yang dominan dia. Yang kayak nguasain di sananya Iya, ya? yang nguasain dia. Terus yang menyerupai kayak yang tadi aku bilang itu dia, si satu makhluk itu. Oh, dia Cuman kalau juga. di sekitaran dia memang rame. Itu di kanan kirinya itu banyak pada merhatiin kita gitu. Memang gitu. di sekitaran kita itu banyak, dan itu energinya negatif semuanya. Wow. Kira-kira bisa dijelasin nggak ciri-ciri seperti apa teman-teman yang ada di sana? Teman-temannya yang ada di sana bentuknya manusia semua, menyerupai manusia semua. Maksudnya masih dalam bentuk wajar, masih lengkap manusia semua. Cuman mereka lebih ke penghuni yang di sekitaran kita ini. Jadi bukan waduknya ya. Oh, cuman di luar ini, di atas Iya. kita ini ya? Mereka udah berapa lama di sana? Udah lama banget. Udah dari tempat ini belum ada udah ratusan tahun. Selain di sini, mungkin yang di dekat-dekat sini nih yang paling dekat yang bisa kita Ini agak lebih mendekat mana? dari kanan kiri kita ini semuanya ada. Dan itu tuh apa ya, nggak cuma 1-2, ratusan itu ada di sini. Dan Serius? semuanya serius. Kayak yang kita narik gitu loh. Kita narik dan mereka perhatian sama kita. Mereka semua ngadep ke kita, tapi bentuknya manusia semua. Mereka merasa terganggu nggak dengan keberadaan kita di sini? Bukan terganggu ya, kayak Pengen tahu. ada apa nih gitu loh. Mereka yang pengen interaksi gitu. Kan mereka emang usil-usil nih. Selama ini yang ganggu, yang pendatang ke sini itu yang ganggu mereka gitu. Mereka keganggu nggak dengan keadaan kita di sini? Iya, keganggu banget. Marah? Ini yang besar, tinggi besar ada di sini. Kayaknya memang di sini itu apa ya? Sarang? Inti utamanya Waduh, yang malah selalu minta korban. Penelusuran malam saya berlanjut di tempat yang sering banyak orang tersesat.
akibat ulah makhluk astral. Sekitar saluran utama mengalirnya air waduk ke sungai atau biasa disebut jeblugan, sering terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban. Alkisah yang beredar di masyarakat menyebut sering ada penampakan siluman ikan berkepala besar di jeblugan. Apakah penampakan makhluk astral itu berkaitan dengan seringnya kecelakaan di jeblugan? Ya, Kamu di sini berasa nggak sih? Hawanya nggak enak banget. Dari cerita tadi katanya di sekitar sini nih ada satu lubang dan di situ katanya tempat berkumpulnya ikan-ikan dan terjadi penampakan seekor lele yang kepalanya besar, yaitu yang ya tempat korban waktu anak kecil sempat meninggal juga di situ. Sepenglihatan Itan kayak gimana? dari tangga tadi sebenarnya udah narik banget, tapi semakin kita turun semakin berasa dan makin berat, makin panas aja di daerah sini. Terus yang anak kecil yang kamu bilang tadi itu ada, karena dari tadi lari-larian di sekitar sini. Dari tadi lari-lari. Terus dari sebelah kiri aku dengar kayak yang nangis, tapi dia tuh yang mama gitu. Iya, Barusan. tadi merinding juga kan. Jadi pas aku turun, cuman mau nanya takut takut salah. Aku dengar kayak ada suara perempuan kayak nangis kayak gitu dan lumayan kedengeran jelas banget. Dan begitu naik turun tangga itu kepala bagian belakang berasa banget pusingnya dan auranya hawa-hawanya panas banget. Selain itu Keluarin aja. Kalau muntah dimuntahin aja. Kayak yang tadi aku bilang. Karena di sini kuat banget. iya berasa banget dari tadi pas turun di sana Memang makin bentrok. kesini, makin sini dan suara ini sini terus ada bau-bauan gak enak juga. Terus tadi gimana balik lagi ke yang lele berkepala besar sama meninggalnya yang bocah itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Ada. Bocah itu kayak ditarik dari lubangnya itu. Kayak ketarik dari situ, dan memang di tempat ini paling berat, paling kuat energi negatifnya itu makan korban banyak juga. Terus sekarang ada apa lagi nih kan? Banyak banget. Banyak Jadi banget, kayak yang awalnya aku lihat cuman 1-2 Lama-lama bentuk, bermunculan. lama-lama banyak banget yang lewat, lama-lama yang nyamperin. Terus Dan- kayak yang dari atas juga ada pada terbang-terbang tuh kan. Banyak banget Sebelah dari mana sebelah sekarang paling kiri. dekat? Sebelah kiri mana? Semuanya deket sama kita, dari sekitar kita, dan itu macem-macem banget bentuknya. Aku sampai bingung liatinya, banyak banget. Berarti ada beragam jenis ya dari bentuk Iya. hewan sampai mungkin manusia sampai yang Di sini aneh-aneh, di sini paling aneh. Tak ya. Dari sini badan ular mana-mana. sebelah sana. Kepalanya di sana. Kira-kira panjangnya berapa meter? Kurang tahu, tapi ini ekornya di sini. Tadi aku sempat yang ngeliatin, ini badannya segede ini, tak? Tuh, lebarnya bisa dijelasin lebarnya Besar banget. Tapi panjangnya dia yang bisa yang sampai di terbang situ. ke atas itu Iya. ya? Dan itu beda lagi sama yang di waduk, beda lagi sama yang terbang tadi. Makin di sini badan aku ngerasa makin gak enak. Karena bentrok. Energi kamu sama energi mereka bentrok. Dan saking banyaknya mereka di sini ya, jadi kayak lebih gampang ketariknya. Iya. Jadi makin kita lama di sini makin banyak wujud Yang datang. Ada nenek tuh di situ. Di atas tadi, di atas. Berarti terbang ya, nggak Iya. posisi dia di darat kayak gitu. Terbang dia. Itu tuh ada ular, ada yang besar
berat paling apa ya? Paling kuat. Saat penelusuran malam di kawasan Waduk Malahayu, Brebes, Jawa Tengah, kamera Intan menangkap cahaya besar berbentuk ular naga. Ada banyak banget. Penampakan naga ini Ada terjadi ular. di jeblukan Tadi atau tempatnya tempat di sebelah aliran mana? utama mengalirnya air waduk ke sungai. Yang ular di atas tadi, di atas Berarti terbang ya, nggak Iya. posisi dia di darat kayak gitu. terbang dia. Itu tuh ada ular, ada yang besar apa? Besar tinggi itu di sebelah kanan kamu. Masih tadi. Rasain nggak? Jangan gituin. Enggak, aku buka dulu. Nggak usah. Nggak usah. Dia pakai kain, Ya. bawahnya pakai kain, atasnya pakai kebaya hijau. Assalamualaikum. Maaf dia di sini juga jaga atau datang dari yang lain? Dia datang, barusan datang. Oke. Menurut Pak Suwarno, bendungan jeblukan memang dianggap sebagai tempat yang memiliki aura mistis yang besar. Beberapa tahun silam, kerabat Pak Suwarno menjadi korban tenggelam di bendungan jeblukan. Benarkah ada hubungan penampakan arwah dengan kejadian kecelakaan yang pernah terjadi? Dia nyebrang pakai kayu aja sebesar ini, nyebrang bisa. Nah terus yang selain orang tua juga pada nyebrang. Tapi sebelum nyebrang ngobrol dengan ini Pawana, aduh kita sih bisa apa enggak gitu. Itu ya nyebrang ke situ, ke daratan belah lor gitu. Bisa apa enggak kata Pawana. Wah air segitu aja katanya, apa enggak bisa, anak angon aja bisa, biar segitulah gitu. Dia akan menghina pada air gitu. Terus yang salah sih nyebrang, bisa nyebrang. Kebetulan dia nyebrang di tengah lep, bang. Ya, yang jelas bahwa pembangunan ini membutuhkan sumber daya pekerja yang luar biasa. Yang luar biasa. Tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Karena bagaimana kita melihat konstruksi waduk ini, kemudian sebelum waduk ini berdiri, itu kan paling tidak diratakan. Dan kemudian waduk ini berada di sekitar wilayah pegunungan. Anda lihat di sekitarnya ini, ada bukit-bukit kan. Nah, ini yang menarik dan ini menjadi bagian dari sejarah lisan. Nah, konon pemerintah kolonial Belanda itu mempercayakan pekerja perempuan untuk membangun ini. Istri anu kitu nu kepluk numbuk geuning. Laki-laki na makena nanggung jalan taneuh na dengarana. Taneuh. Urang mana bae luka rami entos paroho deui. Kasna luka tuh eta kami amun jam 8 teh ditu teh ngadon dagang ka dieu ka Malahayu. Ieu teh kakara barakan kitu geuning. Makana ge tong brag kitu eta napan brag tumbukna kitu. Tong brag angeun cenah datang angeun. Meradang pan kitu. Waduk Malahayu menyimpan banyak cerita misteri, sehingga memunculkan cerita-cerita angker bagi warga sekitar. Hingga kini warga menarik manfaat dari bangunan waduk yang dibangun sejak zaman Belanda tersebut. Sebagian penduduk harus rela pindah ke wilayah lain saat air waduk merendam pemukiman mereka. Manfaat Waduk Malahayu yang ada di Kecamatan Banjarharjo ini sangat besar sekali. Yang pertama itu untuk irigasi, di mana mengairi 17 kecamatan. Yang mana Kabupaten Brebes untuk surplus padinya ini sangat bagus sekali. Termasuk untuk mengairi pertanian bawang merah. Yang kedua, kegiatan manfaat dari waduk ini sendiri juga untuk budidaya ikan patin yang difasilitasi dari pemerintah, dan di sana ditanam sampai berapa bulan disebarkan. Nah, manfaat ini diambil oleh masyarakat yang mana mereka bisa untuk menghidupi ekonomi mereka.
Penampakan makhluk gaib, tragedi tewasnya puluhan penumpang perahu yang tenggelam, hingga kecelakaan tragis 3 pekerja turen di Waduk Malahayu masih jadi cerita warga sekitar hingga kini. Begitulah urban legend Waduk Malahayu itu terus hidup di ingatan warga sekitar Brebes, Jawa Tengah. Beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui pasti sumber pertamanya. Sepanjang Waduk Malahayu masih berdiri, legenda itu akan selalu ada.